Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, kita ketemu lagi ya di pertemuan ketiga. Kemarin kalian sudah memahami yang namanya materi tentang teks LHO. Nah, sekarang akan Bu Vita sampaikan mengenai analisis teks LHO. Nah, tentunya sebelum kalian menyimak penjelasan Bu Vita pagi ini, jangan lupa kalian membaca buku ya. Literasi selalu kalian lakukan. Saya harapkan besok ketika saya cek jurnal literasi kalian sudah mempunyai beberapa buku yang sudah kalian baca. Seperti itu. Tidak hanya buku pelajaran ya, kalian harus baca ya. Kalian wajib membaca buku selain buku pelajaran. Jika kalian tidak bisa membaca buku, silahkan cari buku elektronik di Google atau di web seperti itu. Oke, saya harapkan kabar kalian baik-baik saja ya, sehat walafiat seperti itu. Oke, lanjut saja kita membahas tentang analisis teks LHO. Oke, di sini saya mempunyai teks yang berjudul Wayang yang terdiri dari 8 paragraf. Bisa kalian baca. Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Itu paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Nah, itu tadi paragraf yang kedua. Kita masuk ke paragraf yang ketiga. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit, yang terdiri atas tuding dan kapit. Paragraf selanjutnya, wayang wong, bahasa Jawa berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung. Sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenal di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan wayang golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak,
wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Perkembangan baru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput atau bahasa Jawanya suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah wayang sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik baru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warna penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Ini paragraf terakhir ya. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Nah, itu tadi adalah teks yang berjudul wayang. Oke, kita lanjut ke analisisnya ya. Yang pertama yang kita analisis adalah strukturnya. Seperti kita ingat ya, kemarin sudah saya sampaikan, struktur teks LHO itu ada 3. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Kemarin saya sampaikan definisi umum itu memiliki ciri ya. Cirinya adalah menggunakan konjungsi. Nah, di sini tadi kita sudah beberapa kali menjumpai yang merupakan definisi umum. Oke, baik. Nah, definisi umum itu biasanya ada di awal. Silahkan kalian lihat. Oke, definisi umum ada pada paragraf pertama. Nah, silahkan diisi paragraf pertama. Nanti kalian menganalisisnya seperti ini ya. Paragraf 1. Kemudian kita masuk ke deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini menjelaskan detail-detail tentang objek yang kalian amati. Nah, kita tadi sudah membaca. Bisa kalian jawab ya, kira-kira deskripsi bagiannya yang mana saja. Oke, baik. Walaupun di dalam deskripsi bagian itu ada konjungsi yang menunjukkan definisi, tetapi perlu kita lihat lagi konteksnya. Jadi kalau definisi umum itu adalah definisi dari si objek. Tetapi jika objek itu dikembangkan, misalkan jenis-jenisnya, kemudian dijelaskan pengertiannya, nah itu tidak termasuk definisi umum. Karena itu termasuk definisi khusus seperti itu. Jadi untuk mencari definisi umum, silahkan kalian cari pengertian dari objek yang kalian amati atau objek yang kalian buat laporan. Walaupun nanti di bawahnya ada, misalkan contohnya di sini ya, ada wayang adalah seni bla 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 bla. Di bawahnya lagi ada pengertian nih. Mana ya? Kita cari dulu. Nah, wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Jika dilihat dari konjungsinya memang ini termasuk definisi. Tetapi kita lihat lagi, masuk definisi umum atau definisi khusus. Kalau wayang wong ini kan sudah termasuk ke jenis-jenisnya wayang. Jadi itu masuk ke
definisi yang khusus. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan hanya definisi umum. Jadi kalian hanya memberi jawaban untuk definisi umum hanya di paragraf pertama saja, seperti itu. Oke, lanjut ke deskripsi bagian ya. Ini ada di paragraf 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena di paragraf 8 sudah ada kata dimanfaatkan dalam, nah seperti itu. Bisa kita isi di definisi umum paragraf 1, deskripsi bagian paragraf 2 sampai 7. Kemudian di deskripsi manfaat, karena memang sudah ada tandanya kata-kata dimanfaatkan, berarti deskripsi manfaat ada di paragraf 8. Nah, seperti ini untuk strukturnya. Jadi silakan kalian lihat ciri-cirinya. Kalau definisi umum seperti apa, deskripsi bagian seperti apa, deskripsi manfaat seperti apa. Kuncinya kalau definisi umum itu ada konjungsi dari yang dikonjungsikan apa? Oh, objeknya, yang dijelaskan objeknya. Kemudian kalau deskripsi bagian itu adalah penjelasan lebih detail dari objek yang kalian buat laporan. Kemudian kalau deskripsi manfaat itu adalah manfaat dari objek, karena tidak mungkin kalau suatu benda itu tidak memiliki manfaat seperti itu. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Yang pertama ada nomina. Nah, ingatkah kalian nomina itu apa? Nomina adalah kata benda. Kata benda contohnya meja, kasur, kursi, dan lain sebagainya. Nah, mari kita cari. Coba kita cari di paragraf yang pertama, kedua, dan seterusnya ya. Apakah kalian sudah menemukan yang termasuk nomina atau kata benda itu yang mana? Ada banyak sekali ya, karena memang yang namanya nomina dan verba itu selalu dipakai dalam setiap teks. Teks apapun itu pasti akan ada yang namanya nomina dan verba. Oke, saya ambil contoh satu saja. Di sini ada wayang. Itu wayang ya. Oke, lainnya. Ada lagi mana ya? Boneka. Boneka juga termasuk dalam nomina. Oke, kita tuliskan dulu supaya tidak lupa. Oke, tadi ada wayang, ada juga boneka, ada juga orang. Nah, jadi silahkan ketika kalian menganalisis, kalian cari sebanyak-banyaknya ya. Oke, lanjut. Kita membahas verba. Verba itu apa? Verba adalah kata kerja. Kata kerja itu contohnya makan, minum, tidur. Itu kata kerja yang merupakan kata dasar. Tetapi kalau kata kerja yang sudah diberi imbuhan, contohnya memakan, membagi, memukul, dan lain sebagainya. Oke, kita cari dulu verbanya apa. Di sini ada mengurusi, ya kan? Mengurusi, ada juga bertutur dan lain sebagainya. Oke, membagi dan lain sebagainya. Kita isi dulu. Mengurusi. Mengurusi. Ada mengurusi, ada juga membagi, ya kan? Ada lagi bertutur dan lain sebagainya. Oke, setelah verba kita masuk ke frasa nomina. Ingatkah kalian frasa nomina itu apa? Frasa itu adalah dua kata atau lebih yang digabungkan tetapi tidak melebihi batas fungsi, ya kan? Kalau dia itu sebagai fungsi subjek ya berarti subjek saja.
Kalau predikat ya predikat saja, kalau objek ya objek saja. Nah, ini kita membicarakan frasa nomina. Frasa nomina itu kedudukannya hanya bisa sebagai subjek dan objek. Oke, kita cari. Banyak sekali ada di sini. Nah, di sini ada kata wayang kulit. Wayang kulit, ya kan? Mari kita tuliskan dulu. Wayang kulit. Nah, dalam frasa itu kan terdiri dari 2 unsur atau lebih, ya kan? Bisa 2 unsur, 3 unsur. Nah, kalau pada frasa nomina yang ini wayang kulit itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama unsur wayang dan yang kedua adalah unsur kulit. Nah, supaya lebih mudah mengenal itu frasa atau bukan, silahkan kalian tinjau lagi kata-katanya ya. Jadi begini, kalau frasa ada salah satu unsur yang dihilangkan, itu dia tetap bisa berdiri menjadi sebuah kata. Nah, karena dalam frasa itu ada unsur pusat atau unsur yang paling penting dan ada lagi unsur lain. Unsur lain ini jika dihilangkan itu tidak akan membuat masalah. Seperti itu, karena unsur pusatnya sudah mewakili. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini wayang kulit. Unsur pusatnya ada di kata wayang. Karena kalau kulit kita hilangkan, dia tetap bisa berdiri dalam suatu kalimat. Tapi bagaimana kalau wayangnya kita hilangkan? Yang berdiri sendiri hanya kata kulit. Nah, itu tidak akan jadi dalam suatu kalimat, tidak akan terbaca seperti itu. Ada wayang kulit, wayang wong. Nah, itu termasuk frasa nomina karena nominanya di sini ada di wayang. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Yang selanjutnya adalah frasa verba. Nah, frasa sama ya tadi pengertiannya seperti frasa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk frasa verba itu hanya bisa menduduki fungsi predikat saja. Misalkan sudah makan, akan makan, dan lain sebagainya. Nah, kedudukan frasa itu sebagai predikat, tidak bisa menduduki fungsi sebagai subjek dan yang lainnya. Oke, kita cari frasa verba di dalam bacaan ya. Nah, ini ada kata sudah membagi. Yang membagi siapa? Oh, Wali Songo. Wali Songo sebagai subjeknya. Predikatnya sebagai ini, sudah membagi, itu termasuk predikat. Kita tuliskan dulu supaya tidak lupa. Frasa verba. Sudah membagi. Oke, baik. Di sini terdiri dari 2 unsur ya, unsur sudah dan unsur membagi. Jadi frasa ini terdiri dari 2 unsur. Nah, kita lihat lagi kata-katanya. Misalkan kalian hilangkan satu kata, apabila dia bisa tetap berdiri sendiri, maka unsur itu dinamakan unsur pusat atau unsur yang paling penting. Nah, di sini kata membagi itu jika kita hilangkan, berarti frasa kata ini tinggal kata sudah. Berarti itu tidak bisa berdiri sendiri jika dimasukkan dalam sebuah kalimat. Tetapi apabila kata sudahnya kita hilangkan, berarti yang masih ada kata membagi. Nah, jika kata membagi kita masukkan ke dalam sebuah kalimat, itu akan tetap terbaca seperti itu. Nah, berarti dapat kita simpulkan unsur pusat dalam frasa sudah membagi itu adalah membagi. Kemudian sudah itu berkedudukan sebagai unsur lain seperti itu. Contoh lain ya. Contoh lain dari teks lain. Akan mandi misalkan. Nah, di sini juga terdiri dari 2 unsur juga. Yang pertama unsur akan dan unsur mandi. Unsur pusatnya yang mana? Tentu saja mandi. Karena kalau kata mandi kita hilangkan, kata akan tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke
kalimat definisi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan kemarin, kalimat definisi itu ditandai dengan kata atau kata hubung atau konjungsi. Nah, konjungsinya apa? Tentu saja konjungsi yang menunjukkan makna. Contohnya adalah yaitu, yakni, merupakan, dan lain sebagainya. Nah, di sini teks wayang itu banyak sekali ada kalimat definisi. Nih, contohnya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan bla 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 bla. Seperti itu. Kita kopas ya supaya kalian ingat. Edit. Aduh, gimana nih editnya? Gitu aja. Kalian cukup tahu saja ya, wayang adalah bla 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 bla. Itu ada kata adalah yang menunjukkan makna. Kemudian di sini nih ada wayang golek adalah wayang bla bla bla. Wayang apa lagi nih? Wayang kulit, kemudian wayang wong, dan lain sebagainya. Itu termasuk kalimat definisi karena ada konjungsi yang menunjukkan makna. Seperti itu ya. Nanti ketika kalian menganalisis teks, silahkan kalian tulis saja satu atau mungkin dua saja contoh. Karena ini Bu Vita belum bisa mengopi tulisan yang ada, jadi kita tidak bisa menuliskan di sini. Oke, selanjutnya setelah kalimat definisi ada kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi itu biasanya berisi penjelasan yang lebih detail. Nah, ini biasanya ada di bagian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, kita cari di sini, ada banyak sekali. Nih, para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Nah, ini termasuk kalimat deskripsi. Seperti itu. Sampai bawah ini kalimat deskripsinya banyak sekali ya. Nah, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang, pendalangan. Nah, ini juga termasuk kalimat deskripsi. Nah, nanti ketika kalian analisis, kalian tidak usah menuliskan semuanya, cukup 1 atau 2 kalimat saja sudah cukup. Seperti itu. Kita lanjutkan setelah kalimat definisi dan deskripsi, ada lagi afiksasi. Nah, afiksasi itu adalah kata yang berimbuhan ya, karena afiksasi itu berarti imbuhan. Bisa diberi imbuhan me, ber, di, dan lain sebagainya. Oke, kita cari 2 kata ya yang ada imbuhannya di sini. Oke, langsung ketemu. Di sini ada kata pertunjukan, ditetapkan, mengurusi kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk afiksasi. Jadi, kata-kata yang bentuknya sudah berubah karena adanya imbuhan. Baik, kita lanjutkan ya untuk afiksasi. Tadi saya katakan afiksasi itu adalah kata yang berimbuhan. Nah, tadi sudah kita temukan kebudayaan dan pertunjukan. Nah, kita tulis saja. Oke, baik. Nah, kata kebudayaan berasal dari kata dasar budaya, kemudian mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Sedangkan pertunjukan berasal dari kata dasar tunjuk, kemudian mendapatkan awalan per, kemudian akhiran an. Nah, nanti ketika kalian analisis, silahkan kalian mencari seketemunya saja, sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan kalian menemukan 10, ya silahkan ditulis 10 dan seperti itu. Oke, kemudian setelah afiksasi kita akan mencari yang namanya konjungsi. Nah, konjungsi itu adalah kata sambung, ya kan? Konjungsi yang sering sekali keluar di dalam teks LHO itu ada banyak sekali. Ada konjungsi yang menunjukkan makna, yang menghubungkan antara satu kalimat ke kalimat lain, dan seterusnya. Nah, di sini kita menemukan konjungsi adalah di paragraf yang pertama. Kemudian ada lagi di paragraf 3, coba kita cari ya. Nah, ini ada konjungsi dan.
Kemudian di paragraf yang berikutnya ada konjungsi dengan, ada lagi tetapi dan lain sebagainya. Nah, kita tuliskan dulu supaya kita tidak lupa. Konjungsi, edit. Oke. Ada adalah, kemudian tetapi, dan. Nah, seperti ini konjungsi yang fungsinya untuk menghubungkan antar klausa, seperti itu. Kemudian kita akan membahas kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu adalah kalimat tunggal. Seperti penjelasan saya kemarin, mari kita cari di sini. Tentu saja kalau kalimat tunggal itu tidak akan menggunakan konjungsi karena dia sifatnya tunggal, hanya satu, seperti itu. Oke, kita cari dulu contoh dari kalimat tunggal itu yang mana ya. Nah, di sini ada kalimat wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Nah, di sini termasuk kalimat simpleks karena dia tidak ada konjungsi yang menunjukkan perbedaan klausa. Nah, ini adalah kalimat tunggal atau simpleks. Kita coba cari yang lain lagi. Kalimat simpleks. Karena rata-rata kalimat itu kebanyakan itu mereka menggunakan sifat yang kompleks ya. Jadi klausanya itu lebih dari satu. Sebentar. Mana ya? Nah, di sini ada wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Nah, di sini tidak ada, tidak menunjukkan kalau itu lebih dari 2 klausa ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu sering disebut sebagai kalimat majmuk ya. Tentu saja dalam kalimat kompleks itu akan ada konjungsi atau kata sambung yang menunjukkan perbedaan klausa. Contohnya nih, wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang kung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Nah, di sini terdiri dari 2 klausa. Yang merupakan konjungsi adalah kata sedangkan. Nah, nanti silahkan kalian cari di teks yang sudah kalian buat, kemudian kalian tulis di analisis seperti itu. Setelah kalimat simpleks dan kompleks, kita masuk ke sinonim dan antonim. Oke, kita cari sinonim dan antonim. Jadi sinonim dan antonim itu nanti adanya dalam satu kalimat, tetapi sifatnya juga tidak wajib. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai teks yang tidak ada sinonim atau antonimnya, tidak apa-apa. Tadi sudah coba saya cari tapi saya belum menemukan ya. Jadi kalau kalian tidak menemukan, silahkan kalian beri tanda strip saja di analisis kalian. Misalkan seperti ini. Nah, jika maksud saya di sini ya. Jika kalian tidak menemukan, diberi tanda strip saja yang menunjukkan bahwa itu memang kalian tidak menemukan, seperti itu. Oke, yang terakhir itu ada data. Nah, data ini tadi merupakan suatu sesuatu yang bisa menjadi rujukan atau bisa berupa angka. Jadi jika kalian itu menemukan angka, misalkan wayang wong dibagi menjadi 3. Nah, di situ ada angka 3. Nah, itu termasuk data, seperti itu. Kalau di sini ada nih, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB pada 7 November. Nah, ini ada angkanya. Jadi dia termasuk data yang valid, seperti itu. Nanti bisa kalian tuliskan ya, misalkan nih
dikopas dari UNESCO. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang bla 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 bla. Nah, di situ karena ada angka, jadi itu merupakan data. Nah, nanti bisa dikopaskan di kolom data seperti itu. Oke. Itu tadi penjelasan contoh analisis dari teks wayang ya. Nah, sekarang giliran kalian belajar. Nah, belajar membuat teks dan belajar menganalisis. Nah, untuk yang pertama, silakan kalian itu memilih objek yang ingin kalian amati. Kalian misalkan ingin mengamati rumah kalian. Nah, boleh saja silakan kalian amati. Kemudian kalian buat teksnya. Tentu saja strukturnya harus komplit dari definisi umum, kemudian deskripsi bagian sampai deskripsi manfaat, itu harus ada semuanya. Supaya nanti kalian mudah dalam analisis. Nah, nih setelah kamu memilih objek, kemudian kamu membuat teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, silakan kalian analisis strukturnya. Misalkan definisi umum paragraf keberapa, deskripsi bagian paragraf keberapa, deskripsi manfaat paragraf keberapa. Kalau sudah selesai, kemudian silakan kalian analisis kaidah kebahasaannya seperti contoh yang tadi Bu Vita sampaikan, mulai dari nomina, verba, frasa, sampai pada data atau angka tadi ya. Silahkan kalian analisis secara lengkap. Kalau misalkan ada salah satu kaidah yang tidak kalian temukan, silahkan kalian beri tanda strip saja, seperti itu. Kemudian begini, tugas ini silahkan kalian ketik rapi di Microsoft Word. Kemudian Kemudian minggu depan di pertemuan selanjutnya silahkan kalian kumpulkan sebagai presensi KBM di minggu depan, seperti itu. Jadi akan saya beri waktu pengerjaannya selama 1 minggu. Minggu depan kalian menyimak materi selanjutnya dan mengupload tugas sebagai absen, seperti itu. Saya harap anak-anakku semua paham. Apabila ada yang masih bingung tentang tugasnya, boleh tanya ke Bu Vita melalui DM Instagram atau melalui WA. Tidak bosan saya ingatkan, tetap jaga kesehatan ya. Kemudian sebelum KBM diusahakan kalian juga membaca buku selain buku pelajaran gitu. Tidak hanya di pelajarannya Bu Vita ya, mungkin sore hari punya waktu luang, silahkan kalian membaca, kemudian mengisi jurnal literasi yang sudah kalian buat kemarin. Supaya jurnal kalian tidak kosong ya, supaya kalian memenuhi target 3 buku dalam 1 semester, seperti itu. Oke, mungkin hari ini cukup sampai di sini saja untuk contoh analisis ya. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi selanjutnya. Saya harapkan tugas yang saya berikan langsung kalian kerjakan. Jangan suka menunda-nunda tugas karena itu akan membuat kalian repot sendiri, seperti itu. Nanti setelah kalian menyimak materi dari Bu Vita melalui YouTube yang sudah saya share ini, jangan lupa kalian absen ya. Absennya dengan cara kalian selfie dengan streamingan YouTube kalian, kemudian kalian upload di Edmodo, nanti akan ada kolomnya. Oke, baik. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Semoga kita lekas bertemu di ruang kelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.